Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Tripambudi. Saya mewakili kelompok saya yaitu yang bernama Ugi Ramadhani, Aji, lalu Febrianto Syawal Prayuda dan Ilham Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penjalin atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer, sehingga sistem komputer mudah dipakai. Perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Keamanan sistem operasi itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu external security, lalu user interface security, dan internal security. Di external security itu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker. Bisa dibilangnya bencana juga, seperti kebakaran atau kebanjiran. Nah, untuk UI security-nya itu berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakaian diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Nah, untuk internal security-nya itu berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Bentuk serangan terhadap SO itu banyak macam-macamnya. Yang pertama itu Internet Information Service. Yang kedua Microsoft SQL Server. Yang ketiga Windows Authentication termasuk LM-hashing. Yang keempat Internet Explorer atau IE. Yang kelima itu Windows Remote Access Service termasuk NetBIOS, Anonymous Logon, Remote Registrasi, RPC DOM. Nah, yang keenam itu Microsoft Data Access Component atau yang bisa disebut MDAC. Yang ketujuh itu Windows Scripting Host WSH. Yang kedelapan itu Microsoft Outlook dan Outlook Express. Yang kesembilan itu Windows Peer-to-Peer File Sharing atau P2P. Simple networknya manajemen protokol itu juga yang termasuk ke 10. Bentuk serangan terhadap SO itu ancaman terjadi pada Unix berdasarkan yang SANS ini. Yang pertama bin domain name system, yang kedua itu remote procedure calls RPC, yang ketiga itu Apache web server, yang keempat general Unix authentication accounts with no password or weak password. Yang kelima itu clear text service termasuk FTP, air service atau trust relationship, line the printer daemon. Yang keenam itu sendmail. Yang ketujuh itu simple network management protocol atau biasa disebut SNMP. Yang kedelapan secure shell SSH. Yang ke-9 itu misconfiguration of enterprise service NIS atau NVS. Yang ke-10 itu open secure socket layer atau SSL. Berdasarkan masalah ancaman pada sistem operasi ini dikenal suatu istilah atau biasa disebut istilahnya itu vulnerabilitas. Vulnerabilitas secara universal adalah keadaan di mana yang pertama memungkinkan penyerangan mengeksekusi perintah sebagai user lainnya. Yang kedua itu memungkinkan penyerangan untuk mengakses data yang berbeda dengan batasan akses untuk data tersebut. Yang ketiga memungkinkan penyerangan untuk memalsukan diri sebagai pihak lain. Yang keempat itu memungkinkan penyerangan untuk melakukan denial of service atau DOS ya. Contoh vulnerabilitas universal itu yang pertama itu PHF atau remote command execution sebagai user nobody. Yang kedua itu rpc.ttd base server atau remote command execution sebagai root. Yang ketiga itu file password yang writable secara bebas, modifikasi data penting sistem. Yang keempat itu password default, remote command execution atau akses lainnya. Yang kelima permasalahan denial of service atau DOS yang memungkinkan seorang penyerang itu untuk menyebabkan blue dead screen atau biasa disebutnya blue screen. Yang ke-6 ini smurf atau denial of service dengan flooding jaringan. Nah, terus ada juga yang dikenal sebagai istilah exposure, yaitu keadaan sesuatu di mana memungkinkannya penyerang melakukan aktivitas pengambilan informasi. Terus memungkinkan penyerangan menyembunyikan aktivitas,
menyertakan suatu kemampuan yang berperilaku seolah-olah seperti yang diinginkan, tetapi bisa dilakukan kompromis dengan mudah. Merupakan titik masuk utama penyerang bisa melakukan usaha memperoleh akses ke sistem atau data. Yang kelima itu dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan keamanan tertentu. Contoh exposure itu menjalankan servis sebagai finger berguna untuk mengambil informasi tapi membuatnya seperti mengiklankan sistem bagi penyerang. Terus setting dan konfigurasi yang tidak terdapat kebijakan audit Windows NT. Yang ketiga menjalankan servis yang biasa menjadi titik serangan. Misal HTTP, FTP, atau SMTP. Pemakaian aplikasi atau servis yang bisa diserang dengan sukses memakai metode brute force. Terus tinjauan terhadap SO yang aman, gimana sih sistem operasi yang sudah dirancang pastinya memiliki perangkat pengamanan yang selalu dimonitor atau ditinjau. Namun SO juga itu mempunyai kelemahan, makanya itu bisa di hacker atau dimasukin. Peninjauan SO itu dilakukan untuk ditemukannya lubang keamanan atau yang tadi dibilang ada keamanan yang terbuka. Nah itu harus ditinjau ulang lagi gimana caranya ini biar nggak ada lubang lagi atau hole security itu. Terkadang terdapat lubang keamanan yang timbul oleh kecerabuan implementasi. Nah, yang kedua itu kesalahan konfigurasi karena kelalaian atau alpha konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Yang ketiga, penambahan perangkat baru hardware software. Nah, biasanya kalau misalnya seorang web developer itu biasanya memberikan suatu perangkat penambahan aplikasi menu-menu baru atau yang lainnya hardware softwarenya itu bisa menyebabkan lubang dari produk tersebut atau sistem tersebut. Metodenya kan berubah lagi, jadi kita harus selalu meningkatkan security itu agar menjadi aman, jadi tidak ada yang namanya hole security lagi. Contoh SO yang aman itu yang seperti yang dilansir pada situs tahun 2013 versinya checkpoint itu yang pertama OpenBSD, yang kedua Linux, ketiga Mac OS X atau Mac OS 10, yang keempat Windows Server 2008, Windows Server 2000, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP, HP UX, dan Solaris. Begitu saja penjelasan dari saya dan kelompok saya. Nanti untuk nama-nama kelompoknya akan ditambahkan di link yang sudah diberikan oleh Bapak Adit. Dan juga ini akan diupload di YouTube. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penerangan atau pengucapan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.